karena perkataan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah bersamaku
biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami. Dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal.
Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Kaki yang berjalan melangkah sesuai dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Senang sekali malam hari ini kita boleh berkumpul lagi jemaat Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya dalam sepanjang kehidupan kita kebaikan dan anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Malam hari ini sebelum kita memulai seluruh ibadah kita, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus yang hadir memberkati setiap kehidupan kita. Dengan kasih Kristus jemaat Tuhan, saya semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukti kebaikan dan cinta-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan atas kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu untuk mengalami pribadi-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu untuk menikmati kehadiran-Mu. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami buka kehidupan kami. Bekerja dalam setiap kehidupan kami Roh Kudus. Kami undang Engkau untuk bertata dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kaulah jawab di setiap doaku saat kami menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan. Saat ku berdoa, oh, kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Sebab firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sama-sama kita serukan. Tuhan, percaya kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa, saat ku berdoa, oh, kuasa-Mu katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku sungguh kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, oh, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Sempurna kuasa-Mu Tuhan. Saat ku berdoa, oh, kuasa. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Katakan, Tuhan. Ini setiap hati kami yang percaya kepadamu Tuhan. Sungguh sempurna kuasa-Mu dalam hidup kami. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ku percaya
kuasa-Mu. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu katakan saat ku berdoa, saat ku berdoa, oh kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Oh, ku percaya padamu. Ku percaya padamu Tuhan. Engkau sumber jawaban dari setiap doa kami. Engkau sumber jawaban dari setiap doa kami Tuhan. Ku percaya padamu Yesus Tuhan. Ku serukan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Tuhan kita. Naikkan sembahmu yang terbaik bagi Raja kita. Semua kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja bagi setiap hidup kami. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Ini yang kami rindukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus. Naikkan doamu kepada Tuhan.
Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang aku terima dalam hidupku. Ku mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Mujizat adalah tanggung jawab Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Meskipun kami belum melihat perbuatan-Mu Tuhan, tetapi hati kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan. Jangan pernah biarkan kehidupan kami untuk berjalan sendiri Tuhan. Selalu sertai kami. Selalu pegang tangan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan kita berlahan-lahan bangkit berdiri. Malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Allah Immanuel. Engkau yang menyertai kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Engkau besar. Immanuel, Immanuel, Engkau besar. Engkau Immanuel, Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Engkau besar. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan Yesus. Engkau Allah besar. Lagi katakan Immanuel.
Takkan aku. Sungguh Kau harapan kami Tuhan Yesus. Harapan kami tidak akan pernah hilang. Di dalam kesesakan kami Kau selalu hadir Tuhan. Kan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harap, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Di dalam kesesakan kami Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Katakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Engkau Allah iman. Katakan Engkau Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau harapan kami dalam kesesakan kami. Malam hari ini Tuhan kami rindu lebih lagi menaikkan pujian kami, sorak-sorai kemenangan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang ada selalu bersama-sama dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai kembali dahsyat bagi nama Tuhan kita. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Come on Gold CC. Mari, malam hari ini kita mau puji Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Sebab sukacita Kau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari kita bersukacita bagi nama Tuhan kita. Come on. Satu suara, katakan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Katakan sukacitaku, let's go. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Dengan iman katakan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Katakan selalu bersyukur, pokok pujianku ya Yesus, sukacitaku. Kan sebab Yesus yang menjadi pokok kehidupan kita. Kan saya rindu melihat tangan-tangan kita bertepuk tangan atas kepala. Come on. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Satu suara, sama-sama katakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Puji Dia,
sediakan. Katakan rahmatnya, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan. Serukan, puji Dia, muliakan namanya. Selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan ya Yesus, ya Yesus, sukacita. Sekali lagi katakan ya Yesus, ya Yesus, sukacita. Mari kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Kau sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Sukacita. Kasih tepuk tangan bagi Yesus, kita menjadi sukacita kami. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Raja yang dahsyat, amin. Kuasanya tidak akan pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya lebih lagi malam hari ini kita mau tinggikan Raja kita. Come on Gold CC. 1, 2, 3, let's go. Satu suara, katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Betapa Kau Tuhan Raja. Sungguh kerajaan kami Tuhan Yesus. Satu suara, sama-sama katakan. Come on. Bersyukurlah, bawalah pujian bagi Dia, oh Dia yang sangat. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia. Angkat tanganmu, katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, let's go. Mujizat terjadi, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat kami, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Betapa Kau Tuhan Raja. Come on. Musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Raja kami. Come on Korani, puji Tuhan kita. Come on Kabel, puji Tuhan kita. Come on Kacar, puji Tuhan kita. Come on Kali, puji Tuhan kita. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku,
Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Sungguh Kau Raja kami Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa pertobatan menjadi isu teologis yang penting dalam Alkitab? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Allah mengkehendaki semua manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Oleh karena itu, Ia mengirim Mesias untuk menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian katekismus kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ditinggikan atas setiap pujian kita, amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita tenangkan hati kita untuk siap ditaburi kebenaran firman pada malam hari ini. Saat indah bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan tanyakan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, padaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Setiap pribadi kami Tuhan, ku rindu sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saat indah bersamamu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Padaku Tuhan,
selalu dapat penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati
rasakan di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami bisa menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami mau buka hati kami, pendengaran kami untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar Engkau berbicara Tuhan bagi kami semua malam hari ini. Menjawab setiap kebutuhan kami Tuhan sebagai jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar konsentrasi kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dan Engkau menolong hamba-Mu Tuhan supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan sederhana. Kami mampu memahaminya dengan bantuan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami semua anak-anak-Mu. Dan biarlah firman Tuhan mengambil alih seluruh hidup kami, mengubahkan cara kami berpikir dan bertindak dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat pelayan pujian dan penyembahan kita malam hari ini, luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu firman Tuhan yang luar biasa memberkati saya juga pada saat saya belajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang kedewasaan rohani, yakni keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan hidup kita gitu. Orang dewasa secara rohani itu seharusnya bisa memproduce something to others. Orang yang sudah dewasa secara rohani harusnya bisa berbuah gitu. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pohon yang baik yang sudah dewasa pasti menghasilkan buah. Buah yang tentu saja tidak rasanya mengecewakan ya. Harusnya buahnya itu bisa dinikmati dengan baik. Rasanya manis, bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, buah atau pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani ini ditentukan oleh sehat atau tidaknya tanaman itu gitu. Nah, dalam pertumbuhan rohani, tugas gereja adalah menjadi tempat yang sehat untuk kemudian jemaat bertumbuh. Nah, malam hari ini paling tidak ada 4 hal yang harus kita pelajari sama-sama mengenai ciri bahwa kita sedang berada di gereja yang tepat. Kita sedang berada pada tempat yang sehat untuk bertumbuh, untuk rohani kita bisa bertumbuh dengan sehat gitu. Untuk kemudian kalau pertumbuhan rohani kita bisa bertumbuh sehat, berarti kita seharusnya bisa pertumbuhan rohani kita ini bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau kita punya keempatnya nanti akan saya sebutkan. Saya ajak kita untuk mencintai gereja itu dan bertekun di dalamnya. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Ayat 42 akan saya bacakan, 43 akan dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita bergantian terus sampai ayat yang ke-47 kita baca bersama-sama. Menghormati firman Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan mulai. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita perhatikan baik di ayat yang ke-42.
Dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah tadi saya sudah bilang paling tidak gereja yang sehat punya 4 hal ini. Yang pertama kita baca yang bagian merahnya sama-sama 1, 2, 3. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Nah kita akan bahas sama-sama di bagian ini satu persatu. Nah yaitu pengajaran rasul-rasul. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sebagai orang percaya, mengapa kita tidak cukup mendengar pemberitaan, mungkin kesaksian atau pengalaman pribadi kita tentang Tuhan, tetapi perjanjian baru ini dari kitab yang kita baca, jemaat mula-mula kemudian mereka itu harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mengapa perjanjian baru ini begitu menekankan betapa pentingnya pengajaran dari rasul-rasul atau yang biasa disebut apostolic teaching gitu. Saya menemukan alasannya dan semoga ini membantu kita untuk kemudian lebih memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita terima dari setiap pembicara atau gereja-gereja atau mungkin sosial media dan lain sebagainya yang biasanya kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa pengajaran dari rasul-rasul ini begitu penting? Karena bagian yang pertama, kita harus tahu bahwa para rasul ini mereka adalah saksi mata di mana Tuhan Yesus pernah hidup. Para rasul bukan hanya sekedar teolog atau mereka belajar tentang agama atau mereka punya sering membaca buku tentang kekristenan atau mereka orang-orang yang mungkin rajin membaca buku ya. Mereka orang-orang yang dipilih langsung oleh Yesus untuk hidup bersama dengannya. Mereka melihat mujizatnya, menyaksikan kematiannya dan yang paling penting mereka bertemu dengan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit gitu. Nah, pengajaran mereka menjadi otoritas tertinggi karena mereka memang menyaksikan apa yang terjadi gitu. Mereka melihat dengan mata mereka. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah tentu saja sebagai orang-orang yang mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita butuh sumber yang benar, amin. Kita perlu untuk mencari informasi tentang Yesus itu dari sumber yang benar. Makanya pengajaran rasul-rasul ini sangat penting buat kita karena mereka dikatakan mereka dengar, mereka kemudian lihat dengan mata mereka dan mereka menyaksikan apa yang terjadi gitu. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka adalah saksi mata yang kita bisa percayai ajarannya. Yang kedua, kenapa pengajaran rasul-rasul ini begitu penting di dalam kehidupan gereja gitu, di dalam kehidupan umat Kristen. Yang kedua, karena pengajaran mereka ini diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memimpin para rasul untuk mengingat dan memahami seluruh kebenaran yang pernah Tuhan Yesus sampaikan dan ajarkan. Jadi, kalau kita tunduk pada kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, secara tidak langsung kita juga tunduk pada pimpinan Roh Kudus gitu. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 26, di sana dikatakan semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu Efesus pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ini adalah alasan yang kedua kenapa pengajaran rasul-rasul begitu penting. Karena mereka diteguhkan, pengajaran mereka diteguhkan oleh Roh Kudus. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga,
Pengajaran rasul-rasul ini ternyata adalah fondasi bangunan dari gereja itu sendiri. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua, di ayat yang ke-20, teman-teman bisa bantu saya dari belakang? Efesus yang kedua di ayat yang ke-20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, hal yang ketiga kenapa pengajaran rasul-rasul ini penting di dalam gereja kita, di dalam setiap gereja di mana kita bertumbuh, karena kalau kita melihat secara arsitektur dari bangunan rohani ini, bangunan rohani yang kita sementara bangun saat ini, Alkitab menggambarkan jemaat seperti sebuah bangunan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru, alias batu yang pertama kali diletakkan gitu. Satu-satunya batu yang utama diletakkan. Kemudian pengajaran rasul-rasul menjadi fondasi yang seharusnya kuat. Jadi ini menjadi penting karena fondasi adalah patokan di mana bangunan ini akan terbentuk seperti apa. Kalau fondasinya kuat, maka bangunannya akan kuat. Fondasinya dalam akan menentukan ketinggian dari bangunan tersebut gitu. Jadi penting sekali pengajaran dari rasul-rasul ini. Karena kalau kita menjadi kuat di dalam fondasi, di dalam pengajaran rasul-rasul mengenai Injil, mengenai karya keselamatan Tuhan, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita perlu untuk kemudian melihat betapa pentingnya pengajaran dari para rasul. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan banyak membaca ayat hari ini. Ya karena kita perlu ayat pendukung supaya membuktikan kebenaran yang disampaikan gitu. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah hari ini masalahnya adalah memang penting bahwa pengajaran rasul-rasul itu untuk kita terima sebagai fondasi dalam iman kita gitu. Pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya adalah para rasul ini tidak ada lagi di dunia. Mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi puji Tuhan, meskipun para rasul tidak ada di dunia ini, tapi pengajaran mereka tidak hilang. Tuhan telah memproteksi pengajaran Injil ini, pengajaran rasuli secara tertulis di dalam kitab-kitab yang kita baca hari ini. Coba lihat kiri kanannya, apakah muka-mukanya terlihat rajin membaca Alkitab kah atau... Nah, pengajaran mereka tidak hilang, sudah tertulis di dalam kitab yang kita pegang, yang kita baca, yang kita percayai, dan seharusnya itu yang menjadi doktrin yang benar di dalam kehidupan kita. Masalahnya bagaimana kita bisa tahu kalau suatu gereja itu kemudian dia menerapkan atau dia benar-benar mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Bagaimana kita bisa mengenal apakah gereja kita sedang tekun dengan pengajaran rasul-rasul atau tidak. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari apakah pengajaran gereja itu sehat atau tidak. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai ciri-ciri pengajaran yang sehat, dan ini penting buat kita supaya kita tidak kemudian gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Gitu. Yang pertama, pengajaran yang sehat itu pengajaran yang murni alias tidak ditambah-tambah. Pengajaran yang sehat tidak dicampur dengan motivasi gitu. Motivasi terselubung, entah motivasi pembicaranya, motivasi dari gereja itu sendiri gitu supaya menarik banyak jemaat. Jadi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tapi banyak lebih ke motivasi gitu, lebih ke menyampaikan hal-hal yang enak didengar oleh jemaat sehingga jemaat tetap bertahan di gereja itu atau mungkin jemaat semakin banyak datang ke gereja itu. Nah, kita perlu lihat kemurnian dari
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, teman-teman boleh bantu saya. 1 Petrus pasal yang kedua di ayat yang kedua, dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu tumbuh dan beroleh keselamatan. Yang pertama, kita butuh sesuatu yang murni untuk pertumbuhan kita. Karena sesuatu yang sehat itu kita bisa tahu dari kemurniannya gitu. Kalau sudah banyak campurannya, biasanya itu sudah tidak sehat. Yang mengerti katakan amin. Makanan apapun yang kita makan, kalau sudah banyak campuran-campuran bahan kimianya, berarti itu sudah tidak sehat buat tubuh kita. Nah, kalau kita butuh sesuatu yang murni, maka kita butuh pengajaran yang murni juga gitu. 2 Korintus pasal 2 ayat 17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain, ini kata para rasul gitu, yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara dengan tulus ikhlas atas perintah Allah di hadapannya. Jadi untuk memastikan kemurnian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau firman Tuhan yang kita dengar dari YouTube atau dari manapun itu, kita perlu melihat kemurniannya. Kita perlu melihat apakah firman Tuhan ini membawa kita semakin serupa dengan Tuhan atau membiarkan kedagingan kita ini semakin dimanjakan gitu. Amin. Karena itu berarti pengajarannya tidak sehat untuk kerohanian kita dan kita tidak akan bisa bertumbuh. Yang kedua, kalau tadi pengajaran yang sehat itu pengajaran yang murni, yang kedua, pengajaran yang sehat itu pengajaran yang mengoreksi dan mendisiplinkan, atau dalam pengajaran itu bisa mentransformasi hidup kita. Nah, pengajaran yang sehat itu tidak selalu berisi pengajaran atau kalimat-kalimat yang menyenangkan atau menuruti keinginan pendengar. Pengajaran yang sehat seharusnya memiliki ketajaman untuk mengajarkan, untuk menegur, untuk meluruskan apa yang salah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau firman Tuhan menegur kita, meluruskan apa yang salah dari apa yang kita perbuat, maka bersyukurlah karena itu adalah pengajaran yang sehat. Yang mengerti katakan amin. Kalau firman Tuhan justru datang dan menegur kita mengenai kesalahan-kesalahan yang kita buat, maka bersyukurlah, itu artinya Tuhan sayang kita dan Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 6, saya rindu kita baca ayat ini secara bersama-sama kalau bisa membacanya. Sepertinya agak sulit ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pengajaran yang sehat harusnya bisa mengoreksi hidup hati kita dan mendisiplinkan kita gitu. Sudah jelas tadi bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat gitu. Untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya akan cepat karena masih ada sangat banyak poin. Yang ketiga, kalau pertama murni, yang kedua mengkoreksi dan mendisiplinkan. Pengajaran yang sehat yang ketiga adalah konsisten dengan seluruh narasi Alkitab. Nah, pengajaran yang sehat seharusnya tidak hanya asal ambil ayat-ayat yang menyenangkan pendengar. Ayat-ayat yang mungkin hanya mengandung kata-kata berkat gitu ya. Pengajaran yang konsisten dengan seluruh narasi itu contohnya saat mengajarkan berkat Tuhan gitu. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pengajaran tentang berkat Tuhan yang kita terima itu bisa kita kelola dengan baik. Biasanya pengajaran yang Tuhan mau, yang seharusnya kita ketahui,
mengenai berkat Tuhan adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan sesuatu. Bagaimana kemudian reaksi kita, respon kita setelah kita menerima sesuatu. Kita harus mampu untuk mengelolanya dengan baik. Nah, firman Tuhan harus disampaikan secara utuh, tidak dipenggal-penggal, dipotong-potong, dicomot-comot ayatnya, asal yang mengandung berkat, yang disukai sama jemaat, tetapi tidak disampaikan secara utuh gitu. Maka sebagai jemaat kita hanya akan menerima sebagian dan mungkin kita akan salah mengerti tentang firman Tuhan, tentang maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya orang yang mungkin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengambil ayat perjanjian lama misalnya tentang kekayaan Salomo. Terus mengklaim bahwa semua orang yang ikut Tuhan itu pasti akan menjadi orang yang kaya. Orang yang tidak akan pernah menjadi miskin, tidak akan pernah mengalami penderitaan, maka 100% itu adalah pengajaran yang salah. Karena begitu banyak contoh-contoh di Alkitab bahwa setiap orang yang percaya pasti akan melalui proses dalam hidupnya. Amin. Jadi perhatikan baik, yang pertama tadi kemurnian firman-Nya, kemudian apakah firman itu disampaikan mengkoreksi kita atau mendisiplinkan kita, lalu lihat apakah konsisten dengan seluruh narasi Alkitab alias tidak bertabrakan gitu, disampaikan secara utuh. Nah, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 27, Paulus menyampaikan bahwa sebab aku tidak kelalaian memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa pentingnya seluruh kebenaran firman Tuhan itu disampaikan secara utuh, bukan hanya bagian-bagian yang disukai sama jemaat. Ya, lalu apalagi yang perlu kita perhatikan dalam pemberitaan firman Tuhan yang sehat? Di bagian yang keempat dikatakan pengajaran yang sehat seharusnya menghasilkan rasa hormat dan takut akan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 35. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. 3, 2, 1. Jika tidak menurut padahal ia tidak, penyakitnya ialah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, pengajaran yang sehat ialah pengajaran yang selaras dengan ibadah atau kesalehan yang sejati menurut doktrin atau pengajaran yang benar. Dan itu seharusnya selalu melahirkan rasa hormat kita dan takut akan Tuhan. Nah, contoh pengajaran yang menghasilkan rasa hormat dan takut akan Tuhan tuh gini. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar bagaimana seorang penyembah dalam roh dan kebenaran itu. Kalau kita katakan kita menyembah dalam roh, Allah itu roh, maka kita menyembah di dalam roh, artinya dimanapun kita berada, kita ini adalah penyembah. Karena Allah itu roh, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka kemanapun kita melangkah, kita adalah penyembah. Amin. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan seperti itu, berarti kehidupan penyembahan kita tidak hanya berlaku ketika kita berada di gereja. Ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di kampus, di kantor, tempat kerja, tempat usaha kita, kita adalah penyembah Tuhan. Nah, pengajaran yang seperti ini yang seharusnya sehat buat kita. Karena menghasilkan rasa hormat dan takut akan Allah. Jadi dimanapun kita pergi dan melangkah, kita tahu bahwa kita ini sedang dalam keadaan menyembah Tuhan. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Amin. Nah, contoh pengajaran yang tidak sehat itu seperti apa? Pengajaran yang penting misalnya disampaikan yang penting kamu pelayanan aja. Biarpun tidak mengurusi rumah, tidak ngapa-ngapain, tidak urus keluarga, yang penting kamu pelayanan aja.
pokoknya di kantor biar tidak kerja dengan baik, yang penting kamu kan pelayanan, pasti Tuhan senang dong. Gitu ya. Atau kamu sudah memberikan donasi yang besar atau terlibat dalam pelayanan-pelayanan tertentu, pasti kamu udah cukup lah, udah saleh lah itu. Jadi jemaat mengira bahwa kebaikan, kesalehan kita bisa dibeli. Sementara dalam kehidupan sehari-hari hidupnya tidak berubah. Hidupnya kompromi dengan dosa dan memperlakukan sesama dengan buruk. Jadi ini salah satu pengajaran yang tidak sehat gitu. Karena tidak menghasilkan rasa hormat dan takut akan Allah. Yang kelima, pengajaran yang sehat seharusnya logis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Titus pasal yang kedua, di ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Nah, pengajaran yang sehat tidak bermain di area yang mistis, atau area yang tidak bisa kita jelaskan atau pertanggungjawabkan. Bapak Ibu masih ingat ada ramalan tentang tahun 2012 tentang hari kiamat? Atau ada yang belum lahir? Saya sudah lahir. Sebagai seorang yang rohaninya sedang bertumbuh, kita pun harus menguji ini. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa mengenai masa dan waktu tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada yang tahu berarti itu bukan pengajaran yang benar. Karena Alkitab jelas mengatakan tidak ada yang tahu. Jadi harus logis, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Tidak dibuat-buat karena mungkin ingin kalau sekarang kan ingin viral, ingin terkenal. Jangan sampai hanya orang-orang hanya mengklaim secara subjektif gitu, penglihatan supranatural pribadi, nggak bisa diuji gitu. Nah, sebagai jemaat Tuhan kita perlu menguji semuanya ini mengenai pengajaran Rasul, mengenai pengajaran yang sehat di dalam gereja yang sementara kita ada saat ini. Dimanapun kita berada kita perlu bertanya, apakah pengajaran ini murni datangnya dari firman Allah atau lebih banyak opini atau motivasi duniawi? Lalu yang kedua, apakah pengajaran ini benar-benar berani menegur dosa dan meluruskan yang bengkok atau hanya sekadar menyenangkan telinga kita gitu, telinga orang yang mendengar. Lalu kita harus bertanya apakah pengajaran ini disampaikan seluruhnya secara utuh atau hanya memilih ayat-ayat berkat saja. Kita perlu kenali gereja kita baik-baik, pengajaran yang ada di gereja kita. Dan pertanyaan yang keempat yang harus muncul dalam kehidupan kita dalam kita sedang mengusahakan pertumbuhan rohani ini adalah apakah pengajaran saat ini mengarahkan kita untuk hidup takut akan Allah dan berintegritas atau justru memicu kesombongan rohani kita. Dan akhirnya kita mulai berdebat gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita uji dalam pengajaran yang kita terima. Kalau tadi hal yang dalam gereja kita perlukan yaitu pengajaran rasul-rasul. Kita sudah tahu bahwa kita perlu melihat kemurniannya, kemudian keutuhan firman yang disampaikan, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua yaitu persekutuan. Nah, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Setelah jemaat, setelah kita semua menerima pengajaran, menerima kebenaran melalui pengajaran, kebenaran itu, firman Tuhan itu tidak boleh berhenti hanya sampai di kepala. Gitu. Jadi persekutuan atau biasanya disebut dengan koinonia, itu seperti laboratorium atau tempat kita praktek firman Tuhan. Jadi persekutuan ini tempat yang paling cocok di mana kita mempraktekkan persekutuan. Kalau tadi kita sudah belajar teorinya disampaikan, kemudian di tempat persekutuan kita lah kita mempraktekkan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima. Nah, persekutuan yang dimaksudkan bukan sekedar pertemuan sosial gitu kayak kumpul-kumpul, nongki-nongki gitu ya, minum kopi dan lain sebagainya. Bukan hanya ramah tamah biasa.
ini merujuk pada partisipasi bersama. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja kemudian tidak kenal samping kiri dan kanannya, itu belum disebut persekutuan kayaknya ya. Karena itu bisa jadi kita hanya menghadiri ibadah, kita belum bersekutu. Amin. Jadi setelah ini bisa ya salam samping kiri kanannya, tanya namanya gitu ya. Siapa tahu kita sebenarnya kenal, sering ketemu di jalan gitu, tapi kita enggak pernah kenal. Nah, persekutuan yang erat ini didasarkan pada hubungan bersama karena Kristus. Ini jadi alasan utamanya orang-orang percaya ini bersekutu. Kita bersekutu, harus bersekutu gitu. Akar dari persekutuan jemaat mula-mula yang tadi kita baca, mereka sadar bahwa mereka ini sudah diadopsi menjadi keluarga Allah gitu. Sudah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kita, saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan juga bisa dikenal dari hubungan kita dengan sesama kita. Nah, mengapa kita perlu yang namanya persekutuan? Karena dalam Kolose pasal yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Nah, perhatikan baik, alasan yang pertama kenapa kita bersekutu karena itu adalah panggilan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita memang untuk bersekutu bersama dengan orang percaya sebagai satu tubuh. Yang kedua, karena tadi saya sudah sempat sebutkan, persekutuan ini menjadi tempat, menjadi wadah di mana kita mempraktekkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita kemudian saling menguji gitu ya, saling menajamkan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 27 di ayat yang ke-17 sama-sama kita baca 3:21. Besi menajamkan, orang menajamkan sesamanya. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di persekutuan ini tempat yang paling tepat untuk kita kemudian sama-sama saling membangun, saling mempertajam gitu ya, mempertajam kerohanian kita. Mungkin atau tidak, kalau kita merasa ingin menjadi orang yang sabar tapi kita hidupnya sendirian. Tidak mungkin rasanya, karena bagaimana kita tahu kita menjadi orang yang sabar kalau kita tidak pernah menemukan hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Kalau kita mau supaya kita belajar menjadi orang yang sabar, kita mau tahu apakah saya ini sabar atau enggak, maka harus ada yang namanya ujian kesabaran gitu ya. Jadi entah itu teman-teman gereja kita, teman pelayanan, teman di komunitas ini. Intinya di tempat persekutuan kita, orang-orang yang hadir, yang bersekutu dengan kita bisa menajamkan kerohanian kita. Bisa memunculkan siapa kita sebenarnya. Dan disitulah firman Tuhan akan berbicara lebih banyak. Mengubah apa yang masih salah gitu. Dan di tempat persekutuan inilah kasih persaudaraan kita itu kemudian menjadi nyata. Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka kemudian menolong orang yang yang berkekurangan, kemudian yang kurang dilengkapi oleh orang yang punya kelebihan. Jadi mereka mempraktikkan kasih persaudaraan. Nah, jadi di gereja ini juga kita melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Karena kalau tadi jemaat mula-mula mereka disatukan sebagai satu tubuh Kristus, berarti saya dan saudara, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Begitupun dengan gereja-gereja yang lain. Baik itu pribadi maupun gereja, kita adalah tubuh Kristus. Jadi seharusnya kita saling memperhatikan, bukan saling menjatuhkan. Amin.
Jadi jangan lihat yang satu pelayanan ini kemudian kita merasa iri atau kita merasa dia yang tidak layak, kita lebih baik dan lain sebagainya, karena kita adalah saudara. Kalau ada yang salah sebaiknya ditegur dengan kasih Tuhan, bukan kita hakimi. Amin. Nah, jadi di minggu ini kita ada persembahan khusus ya untuk membantu pelayanan yang ada di Kima kalau tidak salah, dan saya bersyukur karena itu adalah bagian dari persekutuan. Kita memperhatikan orang lain, kita memperhatikan gereja yang lain. Dan saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang senang untuk membantu orang lain. Amin. Haleluya. Oke, yang ke berapa ini? Yang keempat. Di tempat persekutuan ini kita sebenarnya sedang dilindungi gitu. Tempat di mana kita berlindung secara spiritual. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Berdua lebih baik dari seorang diri. Coba bilang dulu di sebelah kiri kanannya. Siapa tahu ada yang jomblo di sebelahnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dan karena apa? Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak ada orang lain untuk mengangkatnya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdua itu memang lebih baik. Maksud saya dalam persekutuan itu kita tuh saling menopang. Kita tuh saling menolong, kita saling menguatkan. Jadi jangan merasa terganggu kalau ada orang yang tanya kabar gitu ya. Karena memang untuk itulah komunitas gereja ada, untuk itulah ground ada. Kita harus saling memperhatikan. Firman Tuhan bilang berdua memang lebih baik daripada sendirian gitu, daripada seorang diri. Oke. Nah, ini persekutuan ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Karena kalau kita hanya punya pengajaran yang benar memang, tetapi tanpa persekutuan, maka gereja hanya akan melahirkan orang Kristen yang pintar secara teori, tetapi kemudian tidak bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Amin. Jadi kita memang mungkin tahu banyak tentang teori, tentang firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak pernah praktekkan itu di dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Dan itu tentu saja bukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman Tuhan memang harus kita lakukan pada setiap orang yang kita temui di mana saja, kapan saja dalam situasi apapun kita harus berlaku sesuai dengan firman Tuhan, tetapi di komunitas, di gereja kita, di ground, dimanapun kita bertumbuh, sebut saja komsel atau apapun itu, adalah tempat yang paling pas untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Jadi persekutuan itu penting. Bilang dulu sama-sama, persekutuan itu penting. Amin. Sebagai jemaat, gereja ini sudah menyediakan komunitas. Atau mungkin di gereja lokal Bapak Ibu Saudara sekalian ada komunitas. Ya sebut saja kaum wanita pasti ada, kaum pria pasti ada, pemuda remaja pasti ada. Bergabunglah di dalam komunitas-komunitas itu, jangan kemudian kita menghindarkan diri. Sebagai jemaat, supaya kita bertumbuh, kita perlu respon yang benar. Jangan menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang ketiga, memecahkan roti. Kalau tadi sudah pengajaran tentang rasul-rasul, kemudian yang kedua persekutuan, koinonia. Yang ketiga memecahkan roti. Di sini dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi pilar ketiga ini, memecahkan roti ini dalam konteks Alkitab ada dua maksudnya. Yang pertama itu berkaitan dengan perjamuan kudus atau sakramen rohani gitu ya. Yang makna yang kedua yaitu makan bersama. Jadi memecahkan roti ini artinya bisa perjamuan kudus, bisa makan bersama. Nah,
mengapa memecahkan roti ini menjadi pilar yang penting dalam sebuah gereja. Selain kita harus punya pengajaran rasul-rasul, kita harus punya persekutuan, kemudian memecahkan roti, kenapa itu menjadi penting? Karena perjamuan kudus, memecahkan roti di dalam sakramen perjamuan kudus itu menjadi pengingat akan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita sudah terima pelajaran yang benar, kita sudah bersekutu dengan orang-orang, kita sudah bergaul, tetapi kalau kita tidak ingat Tuhan, maka semuanya percuma. Perjamuan kudus penting sebagai pengingat atau inti dari Injil atau kristosentris gitu. Setiap kali kita memecahkan roti, minum anggur, perjamuan kudus, maka fokus kita dikembalikan kepada inti dari iman Kristen gitu, yaitu karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 menyatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi memang ini hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, karena ini adalah intinya. Kita perlu untuk terus mengingat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi memecahkan roti adalah tindakan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir, karena Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah, gereja yang sehat, gereja yang tidak melupakan salib. Gereja yang terus mengingat karya keselamatan Tuhan. Memecahkan roti, menjaga gereja agar tidak bergeser menjadi sekedar grup sosial biasa gitu ya. Jadi kumpul-kumpul biasa, tetapi memang berakar pada karya keselamatan Kristus sendiri. Jadi tadi makna perjamuan kudus, yang kedua makna makan bersama gitu ya. Memecahkan roti ini tadi punya dua makna, dan makna yang kedua yaitu makan bersama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang Kisah Para Rasul pasal yang kedua maksud saya ayat yang ke-46. Di sana dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Nah, transisi dari bait Allah ke rumah masing-masing ini sangat penting buat kita ketahui supaya tidak ada pemisah. Kemudian kita hanya berkumpul, kita hanya melakukan hal-hal yang rohani di gereja aja. Kita hanya bersekutu di gereja aja. Tapi di rumah kita kemudian menjadi orang yang berbeda, menjadi orang lain alias punya dua kepribadian gitu ya. Tapi firman Tuhan, jemaat mula-mula mau mengajarkan kita bahwa di rumah pun kita harus bersikap sama gitu. Seperti kita berada di gereja, kita pun mau memecahkan roti. Karena di saat kita makan bersama, disitulah sebenarnya hubungan lebih terbangun gitu ya. Jadi kalau mau bangun hubungan, ajak makan. Ajak makan orang supaya bisa lebih akrab gitu. Siapa tahu ada yang mau PDKT, ajak makan. Nah, bagi jemaat mula-mula, makan bersama ini cara untuk memastikan supaya orang lain tidak kelaparan. Orang yang kekurangan tidak kelaparan. Tetapi mereka berbagi gitu. Jadi karena makan bersama itu kan harus makan satu meja, harus makan bersama-sama. Jadi entah itu dia siapa, pokoknya makan bersama-sama. Nggak ada yang kekurangan, semuanya makan bersama-sama. Makanya ketika pilar ketiga ini yaitu memecahkan roti ini hilang atau disalahgunakan, Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus pada waktu itu mereka mulai salah dalam memecahkan roti. Mereka kemudian orang yang paling kaya makan duluan, orang yang miskin kemudian makannya belakangan. Jadi mereka yang lain sudah kenyang, mungkin sudah sampai mabuk dikatakan, tapi orang lain masih kelaparan. Paulus menegur itu. Seharusnya persekutuan yang benar, memecahkan roti yang benar yang sesuai dengan Tuhan mau adalah kita makan bersama, kita duduk supaya kita bangun relasi kita dengan baik sambil kita menikmati berkat Tuhan. Nah, Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Karena memecahkan roti itu hal yang penting untuk membangun relasi kita juga. Nah, hal yang keempat, selain kita tadi mendengarkan pengajaran rasul-rasul, kemudian kita bersekutu lalu memecahkan roti, yang keempat adalah kehidupan doa.
Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran, bersekutu, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bagian yang terakhir buat kita semua. Nah, 3 aktivitas di atas itu yang antara pengajaran rasul-rasul, bersekutu, memecahkan roti, itu bisa saja ditiru sama orang-orang di luar dari gereja gitu. Orang-orang atau organisasi sekuler. Yang membedakan gereja adalah bagaimana kehidupan kita, apakah kita terus berdoa atau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak. Mengapa kehidupan doa ini begitu penting dan menandakan bahwa gereja ini sehat. Karena dalam Yohanes 15 dikatakan di ayat yang kelima, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Akulah, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, jadi kehidupan doa itu kehidupan yang kita tuh mau menyatakan sama Tuhan bahwa kita tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita dan mau mengandalkan Tuhan. Jadi doa ini pertanda bahwa kita menggantungkan kehidupan kita sama Tuhan. Begitu juga dengan gereja. Gereja yang jarang-jarang jadwal doanya itu perlu dipertanyakan gitu ya. Dan jemaat yang jarang datang doa juga perlu dipertanyakan gitu pertumbuhan rohaninya. Karena seharusnya kalau kita mau berbuah kita harus melekat sama pokok anggur. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus selalu bangun komunikasi sama Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Amin. Maka kehidupan doa ini sangat penting. Kehidupan doa jemaat ini ekspresi kerendahan hati yang menyatakan bahwa kita tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Jadi doa ini memberikan kuasa agar penyampaian pengajaran yang tadi itu bisa disampaikan dan mengubah hati manusia. Doa menjaga persekutuan dari perpecahan yang dirancang oleh kuasa kegelapan. Doa yang lahir dari jemaat yang memecahkan roti alias saling memperhatikan, saling membangun adalah doa syafaat yang tulus. Karena tahu persis bahwa apa yang menjadi beban pergumulan dari saudara seiman. Jadi bisa berdoa secara tulus dan benar-benar tahu apa yang perlu didoakan. Tanpa doa, gereja akan kelelahan, bergerak dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan strategi, dengan semua yang bisa dilakukan tanpa Tuhan. Gereja akan sangat kelelahan, akan banyak orang yang akan burn out karena hanya melakukan aktivitas rohani tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Kita hanya melakukan program, namun kita mati secara rohani, itu berbahaya. Jadi kehidupan doa sangat penting sebagai gereja yang sehat. Nah, gereja yang tidak sehat akan meninggikan salah satu pilarnya. Coba kembalikan ke slide yang tadi, Deo. Nah, coba kita sebutkan 4 pilar gereja ini. Yang pertama apa? Pengajaran rasul-rasul. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, salah satu dari ini tidak ada, maka gereja itu seperti mobil, yang 4 ban mobilnya dan satunya itu tidak ada. Coba kita bayangkan, ini sama-sama penting. Kalau misalnya salah satu dari ban mobil tidak ada, maka mobil ini tidak mungkin bisa sampai ke tujuan gitu. Mungkin bisa bergerak, tapi tidak akan pernah punya banyak kemajuan. Jadi gereja yang sehat itu tidak boleh hanya kuat dalam pengajarannya, tapi tidak ada saling kenal, tidak ada persekutuan. Gereja tidak boleh hanya asik kumpul-kumpul gitu ya, tapi dangkal secara kebenaran. Jadi semuanya ini harus ada, tidak bisa hilang salah satunya. Jadi itu 4 pilar itu penting di dalam kehidupan gereja yang sehat. Kalau ada 4-4-nya ini di dalam gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tekunlah di sana. Karena pasti iman kita, rohani kita akan bertumbuh. Kalau tidak ada di pengajaran yang benar, doktrin yang benar, maka fondasinya itu mudah goyah. Jadi kita bisa bingung sama pengajaran-pengajaran yang baru.
Kalau tidak ada persekutuan juga, bagaimana caranya kita mau latihan gitu, mau melatih otot-otot rohani kita menghadapi kenyataan orang-orang di luar sana. Tanpa juga memecahkan roti, kita tidak bisa juga untuk kemudian melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa hidup tanpa mengingat siapa yang menolong kita. Nah, pengajaran rasul-rasul memberikan kita kebenaran yang memerdekakan. Ya, karena Injil itu benar-benar memberikan kabar baik buat kita. Kemudian persekutuan memberikan kasih yang mengikat. Dan memecahkan roti memberikan kita pengingat akan anugerah yang menebus. Dan doa memberikan kuasa untuk menggerakkan. Jadi ketika gereja itu tekun dalam menghidupkan hal-hal ini, maka bertekunlah juga di dalamnya. Kalau keempat-empatnya ini ada, bertumbuh secara seimbang di dalam gereja kita, maka dampak alaminya akan ada seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 di ayat yang ke-47. Tadi kita sudah bacakan, dikatakan mereka disukai semua orang. Jadi itu adalah buahnya. Kalau betul-betul kita memang bertumbuh secara sehat di tempat yang sehat gitu. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu artinya kita berbuah. Orang senang ada di dekat kita karena kita orang yang sehat dan orang yang menghasilkan buah. Nah, secara cepat saya akan sampaikan satu hal penting setelah 4 pilar di dalam gereja ini harus ada. Ada satu hal yang tidak boleh kehilangan dari satu gereja, yaitu tata kelola yang baik. Jika 4 pilar yang tadi itu sudah menjadi jantung dan darah ya, bagian yang penting di dalam gereja, dia memberikan kehidupan di dalam rohani kita, maka tata kelola yang baik juga kita perlukan sebagai sistem gitu ya untuk menggerakkan semuanya. Jadi itu menjaga agar kehidupan ini tetap tertib, aman dan dapat bertahan dalam jangka panjang. 1 Korintus pasal 14 ayat 33 dan 40 dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ketika jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang pesat, mereka kemudian mengalami masalah di bagian tata kelola sebenarnya. Nah, pembagian makanan pada janda-janda. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, karena kita punya waktu yang sudah terbatas, sudah mau selesai. Mereka punya masalah dalam pembagian makanan kepada janda-janda, orang-orang yang terbengkalai. Jadi akhirnya menimbulkan sungut-sungut. Lalu apa solusinya? Kisah Para Rasul menuliskan solusi yang disampaikan adalah bukan lebih banyak berdoa, tetapi mereka perlu untuk memilih kemudian orang-orang yang boleh mengelola pembagian-pembagian diakonia gitu atau makanan kepada janda-janda. Jadi mereka mengelola dengan baik. Bukan kemudian menghilangkan doa juga. Doa perlu, tetapi kita juga perlu untuk belajar mengelola segala sesuatu dengan baik. Nah, contoh lain, kenapa pengelolaan ini penting di dalam gereja. Bapak Ibu bayangkan ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kebiasaan yang dahulu itu, makan bersama itu harus satu meja kumpul. Bayangkan kalau 5.000 orang panjangnya meja itu seperti apa. Agak repot gitu ya, mau bangun meja panjang, cari piring dan lain sebagainya, masak dulu. Cooking ministry saja kita baru berapa orang sudah kewalahan gitu ya, apalagi 5.000 orang. Nah, mulai timbul masalah gimana cara ngaturnya. Dan Tuhan Yesus memberikan instruksi ini sangat spesifik, manajemen yang sangat spesifik dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 14, kata Tuhan ini, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang satu kelompok. Jadi ini yang Tuhan ajarkan, kita harus kelola dengan baik. Orang-orang ini harus diatur dengan baik caranya. Jadi mereka harus kamu perintahkan supaya duduk berkelompok-kelompok. Jadi persekutuannya dapat, memecahkan rotinya dapat, apalagi pengajarannya dapat, tata kelolanya juga dapat. Jadi semuanya dilakukan dengan benar, dilakukan dengan baik, dan mereka bisa bersuka cita menerima berkat Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa
tata kelola menjadi pelengkap juga di gereja. Ada gereja yang punya 4 pilar ini tapi tidak punya tata kelola yang baik. Ini juga perlu kita perhatikan. Ini juga lumayan berbahaya gitu ya. Akhirnya kemudian banyak gereja, banyak pelayan-pelayan yang kemudian burn out dan kelelahan karena mungkin koordinatornya tidak mampu mengelola dengan baik. Nah ini sebagai koordinator juga perlu memperhatikan tata kelola. Kita mungkin rajin berdoa ya, bersekutu dan lain sebagainya, tapi bagian tata kelola ini juga penting sebagai gereja yang sehat. Pemimpin-pemimpin, kita dimanapun itu dalam usaha apapun, kita sebagai pribadi juga harus bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Apa saja yang perlu kita kelola? Waktu, sumber daya yang Tuhan berikan, tenaga kita, uang, jabatan, kelola dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Semua yang Tuhan percayakan, kalau tidak dikelola dengan baik, pasti akan diambil. Sebut saja apapun itu. Pertanyaannya, apakah kalau hanya salah satunya aja yang ada dalam gereja kita, apakah gereja kita bisa jalan? Antara dua nih, sayap kiri, sayap kanan, kan kalau salah satunya enggak ada, apakah bisa jalan? 4 pilar tambah plus 1 tadi tata kelola yang baik. Ini kayak 4 sehat 5 sempurna gitu. Bukan berarti gerejanya sempurna kalau ada semuanya ini, tapi gerejanya jadi sehat. Kalau ada makanan yang sehat, kalau ada lingkungan yang sehat, kalau ada aktivitas yang sehat. Nah pertanyaannya kalau salah satunya enggak ada gimana? Gereja bisa jalan enggak? Bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Bahkan pertumbuhan rohaninya mungkin akan stuck dan bisa jadi enggak akan berbuah. Jadi sebaiknya kita punya kedua-duanya. Kita perlu sebagai jemaat kita perlu mengecek kedua-duanya. 4 pilar yang tadi dan tata kelola yang baik. Jadi itu yang penting di dalam kita bertumbuh di dalam gereja sebagai jemaat Tuhan. Kalau enggak ada tata kelola, gereja menjadi perusahaan sekuler yang kering rohani dan mati. Tapi kalau hanya ada 4 pilar rohani, maka gereja akan menjadi kumpulan orang fanatik yang kacau, yang rentan dengan konflik dan mudah hancur saat diterpa badai masalah internal gitu. Jadi ya kita perlu semuanya itu. Penting bagi kita untuk kesehatan pertumbuhan rohani kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri kita berdoa yuk. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik. Kami rindu juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Biar Tuhan perlengkapi kami lebih lagi menjadi gereja yang sehat. Dalam pengajaran, di dalam persekutuan kami, dalam memecahkan roti, kami selalu mengingat Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan perlengkapi senantiasa kami Tuhan dengan tata kelola yang baik. Sehingga gereja ini benar-benar gereja yang bisa menghasilkan jemaat-jemaat yang bertumbuh dari dalam kerohanian kami Tuhan. Dan kami bisa berbuah untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus ampuni kalau ada setiap kata yang salah dari setiap penyampaian yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Hamba rindu berdoa supaya firman Tuhan ini betul-betul tertanam, bertumbuh di dalam setiap hati kami. Kami terus bertumbuh ke arah yang benar, semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Diberkati kita atas firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di hadapan saudara tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama akan diperuntukkan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja.
Nantinya akan ada 3 pundi yang akan dijalankan. Pundi yang ketiga ini diperuntukkan untuk pekerjaan misi, untuk pelebaran kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah kita memberikan persembahan nantinya akan ada pujian dari KMKO Elektro. Ada pujian nanti dari KMKO Elektro dan nantinya ketika saudara-saudara kita menyanyi akan dijalankan pundi juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan PMK-PMK yang ada di sekitar kita ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan sebelum kita memberikan persembahan korban syukur kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan, terus-menerus mengajar setiap kami yang hadir di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami, korban syukur setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Hosana, berikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya.
atas pujian kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dipersilakan kepada KMKO Elektro untuk memberikan pujiannya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan kami dari KMK Elektroteknik Universitas Hasanuddin. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja karena sudah memberikan kesempatan untuk kami mencari dana di tempat ini. Sebagai ucapan syukur kami akan memberikan sebuah pujian. Semoga pujian ini dapat berkenan di hati jemaat, terlebih kepada Tuhan.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati setiap usaha yang dilakukan KMKO Elektroteknik. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan kepada tim multimedia, kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap selalu menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan dalam sepekan. Pertama-tama kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah Golsisi atau GBI Oikumene. Di samping jemaat Tuhan sekalian, di samping kanan kiri terdapat Aser yang sedang jalan membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang belum mempunyai gereja tetap, boleh diambil dan mengisi formnya. Dan nanti ditukarkan dengan souvenir dibawa dari teman-teman Aser. Kemudian teman-teman Aser juga membawa form doa. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu ingin didoakan atau ada beberapa pokok doa yang ingin doakan, boleh diambil dan diisi lalu diberikan ke bawah ke teman-teman Aser lagi nantinya. Kemudian kami mengajak dengan sukacita bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mempunyai kerinduan dalam hal pelayanan, misalnya pintar dalam hal makeup, pintar dalam menyanyi, ataupun kita cuman bisa senyum saja, misalnya kita bisa daftar menjadi Aser. Boleh teman-teman jemaat Tuhan sekalian, boleh scan barcode kecil di depan jemaat Tuhan sekalian. Di situ nanti diarahkan untuk bagaimana caranya kita mendaftar pelayanan. Selanjutnya ada kegiatan fellowship jemaat, mungkin teman-teman dari multimedia bisa tampilkan. Ada fellowship jemaat di wisata Kebun Goa. Jadi itu akan diadakan pada tanggal 27 Mei, hari Rabu. Teman-teman multimedia, ya ini dia. Jadi Kak Yudis mungkin bisa geser sedikit. Jadi ini itu wisata, ini fellowship jemaat diharapkan buat semua jemaat boleh bergabung karena di sana tuh kita akan asik-asikan, ada wahana air, agrowisata kebun buah, wahana permainan dan ada juga kolam pemancingan. Di sini tuh ada biaya sedikit yaitu sebesar 20.000,
Tapi itu sudah include dengan akomodasi, transportasi, tiket masuknya ke sana dan juga makanannya selama di sana. Mungkin bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau ikut boleh segera mendaftar sehingga kami bisa menyiapkan konsumsi dan akomodasi lebih awal agar semuanya berjalan dengan cepat. Dan ini juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin bisa dan suka buat kue atau es buah boleh nanti dibawa ke sana. Yang tidak bisa juga tidak apa-apa, jangan merasa tertekan. Oke? Selanjutnya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan nanti dibawa jangan dulu buru-buru balik, kita fellowship bersama. Nanti teman-teman dari tim Cooking Ministry sudah menyediakan beberapa makanan, jadi boleh turun ke bawah, jangan langsung buru-buru pulang. Mungkin sekian untuk pengumuman sepekan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur pada malam hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Yang kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan dan lawatan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kami tidak lalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan kami, guna kami pakai dalam setiap pelayanan, tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah 4 pilar yang telah kami pelajari itu bermanfaat dalam kehidupan kami, dapat kami pakai, dapat kami gunakan, dapat kami ingat dalam kami mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa merasakan akan lawatan-Mu, urapan-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk pelayan firman-Mu. Saudari Pero, Engkau mengurapi Tuhan dalam masa muda, masa depan.
keluarga kami percaya Engkau memberkati Bapa, bahkan tugas tanggung jawab pekerjaannya, Tuhan yang menjamah, melawat, mengurapi. Terlebih khusus Tuhan Kau pakai lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Roh Kudus ada, Engkau ada bersama-sama dengan dia sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari WL Singers yang bermain musik, multimedia, sosmed, kameramen kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, cooking ministry, bahkan parkir kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau melawat mereka, apapun yang mereka berikan pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati mereka, Engkau sendiri yang menjadi penopang di dalam kehidupan mereka, sehingga pada saat ini mereka meluangkan waktu mereka untuk bisa melayani Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kembalikan kekuatan yang baru, hikmat yang baru yang daripadamu, pengurapan yang baru, sehingga mereka tetap melayani-Mu dengan sukacita, dengan penuh hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk semua kami yang hadir pada saat ini, baik yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti melalui online. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa yang daripadamu, urapan yang daripadamu yang menyertai mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan, pujian penyembahan kami itu hadir Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, atau dalam sakit penyakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka alami pada saat ini Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga merasakan lawatan yang daripadamu, urapan yang daripadamu, yang lalai Tuhan, Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka kembali bersama-sama dengan kami untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh teman-teman kami dari KMKO Elektro Unhas. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan membawa syukur mereka di hadapan-Mu, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja GBI Oikomene di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah, Engkau mengurapi Tuhan. Kami percaya Engkau yang mempertambah-tambahkan jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga mereka melihat Engkau ada di dalam kehidupan mereka di gereja ini, sehingga melalui gereja ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Gembala kami dalam masa tuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu, urapan yang daripadamu Tuhan, yang mengalir dalam kehidupannya, sehingga tetap dalam lingkupan yang dapat daripadamu, urapan yang daripadamu Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk Pastor Esra bersama dengan keluarga. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan demi pelayanannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Anaknya, istrinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat kasih karunia yang daripadamu menyertai mereka Tuhan, dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan demi pelayanan. Engkau pakai secara luar biasa sehingga banyak orang diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Peter. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah, melawat, mengurapi, sehingga Tuhan dalam kehidupannya terus menjadi berkat, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Anak istrinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripadamu, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk semua keluarga kami, baik yang ada di Makassar ini bersama-sama dengan kami, maupun yang ada berada di kampung kami masing-masing. Tuhan sertai urapan yang sama, lawatan yang sama yang kami terima pada malam hari ini, yang menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga tidak lupa Tuhan, khususnya untuk gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ini, Tuhan yang menjamah, melawat Tuhan.
Sehingga kami bersatu hati membawa jiwa-jiwa untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap gereja-gereja-Mu yang ada di sekitar gereja kami membawa kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Kami bergandengan tangan satu tubuh di dalam Engkau untuk membawa jiwa-Mu Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari pusat sampai ke daerah pelosok-pelosok kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka bisa memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan semuanya mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih khusus untuk bangsa kami ini urapi. Sehingga kami percaya Tuhan dan yakin ada urapan yang baru. Ada kekuatan yang baru di bangsa kami ini. Sehingga Tuhan Kau mengurapi juga para anak-anak muda. Sehingga mereka juga Tuhan bisa merasakan akan lawatan yang daripada-Mu, api yang daripada-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak. Bapa, masih banyak hal yang kami ingin sampaikan, tapi biarlah Engkau sendiri yang mengerti dan memahami hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami yang telah kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang tangguh di dalam Kristus. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Sehingga gambar Kristus yang sempurna akan terlihat, terwujud melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.